pusakanya ini Pak. Boleh diperlihatkan? Ini pusakanya Pak. Berupa keris ya Pak ya? Ya berupa keris. Boleh saya pegang Pak? Ya boleh. Mana? Boleh. Oh, jadi ini Bapak dapatkan dari hasil tirakat. Hasil tirakat. Berarti Pak. di rumah singgahnya Iya, Pak Soekarno iya, ya? Di rumah singgah. Nah itu Pak untuk wangsitnya atau petunjuk nanti yang akan terjadi tahun 2020 seperti apa tuh Pak? Kalau untuk petunjuk dari beliau gini sama saya, kamu nanti ke depan Indonesia, kalau seandainya Indonesia udah ada yang memimpin amanah dan Indonesia akan berjaya Pak. Akan berjaya, nggak tahu tahun berapanya mas, cuman Indonesia nanti ke depannya akan berjaya, akan disegani oleh beberapa negara. Wow. Akan jadi rebutan katanya orang Indonesia kalau seandainya orang Indonesia ini udah bersatu dari rakyat sampai pimpinannya begitu kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah teman-teman, di konten kali ini saya kembali menemui Pak Ujang Barokah. Di mana di konten-konten sebelumnya Pak Ujang ini adalah sosok orang yang dekat sekali dengan Bunda Ratu Laut Kidul. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video Pak Ujang sebelumnya, tolong di scroll dulu video saya ke bawah ya. Nah tapi di konten kali ini Pak Ujang memberi kabar ke kita bahwa Pak Ujang itu habis tirakat selama 1 minggu dan Pak Ujang mendapatkan pusaka keris dari sosok Ibu Karno. Entah itu benar dan tidaknya, mungkin itu hanya yang menyerupai saja. Yang jelas di konten kali ini Pak Ujang akan menyampaikan pesan yang beliau dapatkan dari bisikan goib atau wangsit, di mana nanti yang akan terjadi di tahun 2024, lebih tepatnya ramalan di tahun 2024. Simak video ini sampai dengan selesai, dan saya tekankan kembali, saya tidak memaksa Anda untuk percaya akan ramalan ini. Anggap video ini sebagai hiburan dan edukasi, ambil baiknya, buang buruknya. Nah teman-teman, kebetulan ini kita kesininya berbarengan dengan Pak Ujang yang lagi ada tamu dari luar daerah ya. Kalau dilihat dari tamunya cukup banyak sekali. Dan mudah-mudahan nanti beliau bersedia untuk memberikan keterangan ke kita ya. Dan ini mungkin sekali tamunya ya. Gimana kita? Ini desa apa? Pasir Padang, Padang Pasir. Padang Pasir. Padang Pasir. Padang Pasir. Padang Pasir. Padang. Padang Pasir. Padang Pasir. Ya. Desa Padang Pasir. Padang Pasir. Waduh ya. Kabupaten Sumedang. Sumedang. Ada kebetulan banyak sekali tamu di sini teman-teman. Dan kebetulan ini Pak Ujangnya ada di sini. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ujang sehat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nih tamu Pak. Iya tamu Dari mana Pak? dari Tasik Pak. Tasik. Iya. Bapak dari Tasik sama. Nah, Pak. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya bersama rekan-rekan telah kembali menemui Pak Ujang ya Pak ya. Iya. Di mana di konten sebelumnya Pak Ujang ini sangat dekat sekali dengan sosok sama Bunda Ratu Laut Kidul dan juga sosok Presiden Soekarno. Nah di konten kali ini beliau beliau katanya mendapatkan wangsit tentang nanti yang akan terjadi di tahun 2024. Nah Pak, bisa jelaskan itu awal mulanya Bapak mendapatkan wangsit dari sosok yang diduga Presiden Soekarno, nanti yang akan terjadi di tahun 2024 seperti apa? Gini Pak, sewaktu saya bersemedi bermunajat kepada Yang Maha Kuasa di tengah malam, dulunya di tempat persinggahannya beliau yang sekarang dibangun rumah sama saya Pak ya. Saya bermunajat sama Yang Kuasa, beliau itu nggak tahu halu, nggak tahu bisikan benar itu, cuma beliau mengatakan kamu lihat ke depan ya. Setelah saya lihat ke depan, alhamdulillah di depan sudah ada sebuah pusaka Pak. Ya pusaka itu nggak tahu pusaka dulu pegangan beliau, nggak tahu pusaka pegangan siapa, yang penting saya dikasihkan pusaka sama beliau. Itu harus dipegang sama saya Pak itu. Nah itu Bapak di sana berarti tirakat atau
bertapa atau bagaimana? Saya tirakat Pak, di tengah malam nggak bertapa. Tirakat tengah malam. Tengah malam. Berapa malam itu? 1 minggu Pak. 1 minggu. 1 minggu. Ya pas kan saya di waktu malam Jumat. Di waktu malam Jumat saya dapat bisikan atau wangsit dari beliau harus mengambil di depan sejadah. Alhamdulillah Pak, saya diambil di depan sejadah. Ternyata ada sebuah pusaka yang nggak tahu pusaka peninggalan beliau, nggak tahu pusaka bekas dulunya bekas siapa. Yang penting saya diberikan dari beliau. Nah ini berarti pusakanya sekarang ada? Pusakanya ini Pak. Boleh diperlihatkan? Ini pusakanya Pak. Berupa keris ya Pak ya? Ya berupa keris. Boleh saya pegang Pak? Ya boleh. Boleh. Oh, jadi ini Bapak dapatkan dari hasil tirakat? Hasil tirakat. Berarti Pak. di rumah singgahnya Iya, Pak Soekarno ya? Di rumah singgah. Boleh saya lihat ini Pak, pegang? Iya boleh Pak. Ini juga Wangi ya? wangi. Teman-teman. Jadi Pak Ujang ini tirakat 1 minggu, berarti setiap malam ya Pak yang Iya, setiap malam, Pak, keris ya. ini. Iya. Ini juga karatan kayak yang apa ini? Nah, Kayak Pak, yang udah keropos ya. berarti emang dulunya Pak Presiden Soekarno sering singgah di sini atau gimana ceritanya tuh Pak? Bisa? Kemungkinan beliau dulu sering singgah di sini. Di sini kan dulunya ini tempat ini, lokasi ini bekas perkebunan teh Pak. Perkebunan di teh. lokasi ini rumah Di Bapak lokasi ini. Ya, perkebunan teh. Ya setelah Indonesia merdeka ini kan udah dibagikan kepada masyarakat atau kepada yang hak-haknya. Sekarang ada yang dibikin rumah, ada yang dibikin kebun. Ya dulunya mungkin Bapak dulu sewaktu berjuang kemungkinan Bapak pernah singgah di tempat ini yang saya dibikin rumah ini. Oh berarti dulunya itu perkebunan teh Belanda. Iya, oh berarti mungkin Pak Soekarno sering mampir ke sini. Iya, dulunya kemungkinan gitu Pak. Makanya saya sering bermunajat di sini kepada Yang Maha Kuasa, sering datang sesosok beliau gitu Pak, sesosok beliau. Atau Pak Soekarno dulunya pernah maksudnya bersinggah di sini waktu Bikin rumah. melawan penjajah gitu. Ya mungkin kalau itu kita nggak kurang tahu ya Pak. Kurang tahu gitu loh, tapi kemungkinan Ini bekas beliau patilasannya ya? Bekas patilasan dulunya, kemungkinan dulunya kan ini masih perkebunan teh atau hutan belantara. Semenjak beliau berjuang mungkin di sini ada sesuatu, mungkin ada apa kata orang Sunda mah ada saung tempat beliau berteduh. Mungkin di sana, di sini mungkin beliau dulu ada sesuatu bilang kalau ada anak cucunya ke sini mungkin di sini tempat dulu saya berjuang singgahnya Pak. Itu kemungkinan gitu. Yang sekarang dijadikan tempat tirakat oleh Bapak. Ya, yang sekarang dijadikan tempat tirakat samanya, tempat dibikin rumah Pak lokasinya itu. Oh. Nah, tempat persinggahan Bapak. Iya. Makanya saya sebut di sini persinggahan beliau aja Pak. Beliau. Dan ini semenjak Bapak ngebangun rumah ini Pak Soekarno sering kesini nggak itu Pak? Kalau untuk kesini Bapak sering juga enggak Pak. Cuman sewaktu saya kalau lagi tawasulan beliau suka datang Pak. Oh, sering mendatangi. Suka mendatangi dengan cahaya-cahaya kayak apa nih Pak, gilang gemilang gitu, gilang gemilang gitu ya. Nah itu Pak untuk wangsitnya atau petunjuk nanti yang akan terjadi tahun 2020 seperti apa tuh Pak? Kalau untuk petunjuk dari beliau gini sama saya, kamu nanti ke depan Indonesia, kalau seandainya Indonesia udah ada yang memimpin amanah dan Indonesia akan berjaya Pak. Akan berjaya, nggak tahu tahun berapanya Mas, cuman Indonesia nanti ke depannya akan berjaya, akan disegani oleh beberapa negara. Wow. Akan jadi rebutan katanya orang Indonesia kalau seandainya orang Indonesia ini udah bersatu dari rakyat sampai pimpinannya Pak, itu kata beliau. Itu. Berarti Indonesia nanti akan diperebutkan oleh negara-negara asing. Iya gitu. Jadi disegani Pak, dihormati bahwa Indonesia itu negara yang besar ya, luar biasa, yang besar itu. Berarti diperebutkannya itu untuk disegani, disegani, bukan diperebutkan untuk dilawan perang gitu Pak, cuma disegani bahwa menghormati kepada
negara Indonesia, bahwa negara Indonesia itu benar-benar kedepannya akan berjaya, Pak. Memang betul sih kata Bu Nandini aja pernah bercerita ya, katanya beliau kan tinggal di Sudan dan beliau pun juga katanya bilang saya orang Indonesia. Orang Indonesia itu katanya spesial di sana. Iya, itu, Pak. Nomor satu katanya di sana. Iya. Negara asing itu Filipina malah seperti di apa ya itu? Jadi disingkirkan kalau Filipina itu katanya. Pak, kalau untuk apa itu kan alhamdulillah ya, itu positifnya kita nanti akan menjadi negara besar, negara maju, mungkin kita akan menuju masa kemasan. Kalau ada nggak beliau berpesan misalkan negatifnya seperti apa, misalkan takutnya bencana atau peperangan atau seperti apa gitu? Kalau negatifnya beliau saya tanya gimana Pak, kedepannya Indonesia itu akan negatif. Kalau untuk negatifnya itu mah urusan yang maha kuasa katanya Pak. Saya tidak bisa memberitahu itu urusan yang maha kuasa. Ya tergantung orangnya Pak, tergantung rakyatnya kemungkinan gitu Pak. Nah itu kalau kembali ke masalah pusaka keris ya Pak ya. Iya. Nah itu datangnya setelah di hari terakhir tirakat, tiba-tiba aja muncul atau lewat mimpi dulu atau gimana Pak? Enggak Pak, ini datangnya di hari kelima Pak, pas malam Jumat. Pas malam Jumat setelah pas saya jam 12 tepat malam, setelah bertawasul, berzikir sama Yang Maha Kuasa, tiba-tiba kamu lihat di depan kamu ada apa? Saya dari tadi mata saya pejamkan, terus saya mata dibuka, ya ternyata alhamdulillah di depan sajadah sudah ada ya barang pusaka ini Pak. Cuman saya tanya, ini Pak pusaka pegangan Bapak atau bukan? Itu yang penting kamu jangan banyak omong, yang penting itu pusaka dipegang sama kamu. Pemberian itu ya. Pemberian dari kamu. Itu dari leluhur katanya Pak. Itu dari leluhur. Mungkin kalau diurut dari cerita ke belakang itu dulunya mungkin pas orang tua dulu mungkin bisa ya. Iya Pak. Atau misalkan langsung udah dikasih dari Pak Soekarno bisa mungkin. Iya Pak, betul. Tapi itu kalau milik Pak Soekarno bukan ya Pak ya? Ya bukan Pak. Kalau pegang beliau kan tongkat komando. Komando ya. Tongkat komando itu yang dinamakan apa namanya? Tongkat komando itu Garuda Paksi. Garuda Paksi. Itu kalau tongkat komando berarti ada di mana sekarang kalau yang Bapak tahu itu? Ya kalau tongkat komando saya itu kurang tahu Pak. Kalau tongkat komando mah belum ngasih tahu. Saya juga pengen tahu, beliau belum ngasih tahu. Ya mungkin masih rahasia. Ya masih rahasia. Itu kalau tongkat beliau. Nah, itu Pak kalau biasanya kalau benda-benda bertuah seperti itu ya Pak. Iya. Itu kan peruntukannya suka ini buat ada nggak itu petunjuk itu? Kalau ini saya tanya ini Pak buat apa, untuk peruntukannya, kegunaannya kan kebanyakan orang ini misalnya untuk mengobati orang, untuk apa? Itu kata beliau yang penting pegang dulu, pegang sama kamu ini pusaka, nanti ada barokahnya. Kalau seandainya ada orang yang mau minta tolong, coba kamu minta kepada Yang Maha Kuasa dengan pelantaraan pusaka ini katanya Pak. Cuman itu beliau. Oh berarti gini Pak, mohon maaf, kembali ke kan berarti kan mendapatkan pusaka itu berbarengan dengan beliau membisikkan atau memberikan wangsit tentang nanti Indonesia di tahun ke depan ya. Iya. Nah berarti ada hubungan erat beliau menyampaikan wangsit sama keris itu ya mungkin ya Pak, atau gimana ya? Kalau hubungan erat sama wangsit tuh. Sama wangsit itu saya nggak sempat menanyakan Pak. Ini cuman beliau menyampaikan harus diambil ini pusaka dan pesan Indonesia kedepannya akan jaya, akan disegani Indonesia itu Pak. Jadi kalau menurut saya sih gini ya, yang namanya wangsit kan amanah ya Pak ya, amanah. Yang namanya amanah kan sama dengan beban kita kan luar biasa. Mungkin salah hubungannya kalau menurut saya sih, asumsi saya, mohon maaf kalau misalnya saya salah. Jadi itu bentuk apa namanya, bentuk imbalan mungkin bisa jadi ya Pak ya. Iya, Pak. Mungkin kan Bapak ini mesti menyampaikan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa nanti Indonesia kabarnya akan maju. Nah salah satu bentuk imbalannya buat Bapak dari hasil tirakat mungkin Pak Ujang dikasih pusaka itu. Iya, bisa jadi mungkin seperti itu.
Nah itu beliau memberitahu wangsit tersebut melalui mimpi atau melalui sewaktu Bapak tirakat terus beliau mendatangi Bapak atau bagaimana Pak? Ya gini Pak, dia memberikan pusaka kepada saya lagi wirid Pak. Dia lagi bertawasul, terus saya berzikir kepada Allah yang Maha Kuasa, tiba-tiba ada bisikan kepada saya. Diambil. Saya kan bisikan beliau sudah tidak asing lagi di telinga saya. Berarti melalui bisikan, tidak mewujudkan, cuma ada bisikan. Itu tidak asing lagi, itu bisikan itu suara beliau. Bisikan bahwa itu ramalan di tahun 2024. Iya. Enggak tahun di 2024, enggak tahun di tahun berapa gitu. Berapa, yang penting Indonesia ke depannya akan jaya. Ke depannya akan jaya. Nah, Pak itu waktu mendapatkan itu beliau nyinggung-nyinggung masalah pemimpin nggak? Kalau itu enggak Pak, enggak menyinggung masalah pemimpin beliau. Misalkan nanti pemimpin akan enggak berarti. Enggak Pak. Enggak. Iya. Mungkin kalau yang namanya sensitif ya. Iya. Berarti pada dasarnya Pak Ujang ini mungkin mendapatkan wangsit itu benar-benar hasil dari tirakat ya, dari perih gitu. Dari perih gitu. Dan juga mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran dan harapan juga bagi kita, khususnya kita selaku rakyat Indonesia ya. Dan kita mesti bangga ya dari banyak sekali hal-hal yang mungkin kita bisa banggakan gitu. Ya salah satunya mungkin nanti kita akan menuju masa keemasan ya Pak ya. Iya Pak. Seperti itu. Mungkin boleh diceritakan lagi tentang kerisnya karena saya penasaran ini. Iya Pak. Perjalanan Bapak dari rumah untuk menuju kemana tadi? Rumah apa bukan? Rumah Singgah Soekarno. Rumah Singgah Soekarno. Apakah misalkannya maksudnya gini? Apakah dari awal ada mesti harus tapa di sana atau misalkan udah niat aja pengen pertamanya? Iya kan lagi tanyain. Bisikan atau bagaimana? Kok bisa tiba-tiba Bapak pengen bertapa di situ gitu? Pertamanya gini Pak, saya mau mendapatkan pusaka ini, kan tempat persinggahan beliau nggak jauh Pak, nggak jauh dari sini. Ya tempat persinggahan beliau itu ya di tempat ini yang dipakai rumah sama saya. Ini tempat dulunya ya di sana. Dulunya jadi dibangun rumah ini. Saya ada bisikan, kamu harus bekerja malam selama 1 minggu. Ya saya kan tanya itu. Awalnya saya kan dari mimpi harus bekerja malam 1 minggu. Awalnya kerja apa ya kamu kerja biasa munajat sama Yang Maha Kuasa. Kamu doakan negara Indonesia itu supaya menjadi negara yang jaya. Itu beliau pesan. Nanti setelah kamu sekian hari kamu akan mendapatkan sesuatu. Pas di malam Jumat jam 12 malam ya dapat ini Pak saya. Berarti emang dari awalnya juga Bapak udah dapat petunjuk ya? Iya. Untuk bertirakat di tempat tersebut. Iya. Tapi ada hubungannya nggak ini Pak dengan Kanjeng Ratu Ibu Pantai Selatan? Ya, karena Bung Karno kan katanya punya hubungan masih dekat dengan Kanjeng Ratu Ibu Ratu Pantai Selatan. Iya. Kalau hubungan dengan Kanjeng Ibu Ratu, saya itu nggak sempat menanyakan Pak, nggak sempat menanyakan apakah pusaka ini berhubungan dengan beliau apa enggak, saya tidak sempat menanyakan. Cuman saking gembiranya saya mendapat pusaka dan mendapat bisikan dari beliau, saya enggak banyak sempat nanya kepada beliau. Nah gini Pak, ini kan mungkin setelah tayangnya video ini mungkin kalau orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang mempunyai mata batin, nah bila mana ini ada yang menawar atau pengen ada yang ini dijual nggak Pak? Kalau untuk barang pusaka pemberian dari leluhur, ya kalau untuk dijual mah saya nggak bisa menjual Pak. Cuman kalau ada wangsit yang harus mengambil, seumpamanya ada petunjuk misalnya, mengambilnya petunjuk misalnya kita jangan jauh-jauh, misalnya dari Sumedang ya, ada wangsit harus mengambil pusaka di saya, ya saya ambil kalau untuk bagiannya. Capan harus tahu dulu nama saya yang asli, keturunan saya yang asli, dan saya anak siapa gitu, baru dikasihkan. Jangan lewat misalnya saya harus suruh ngambil
sama beliau atau sama leluhur di Pak Ujang Barokah misalnya Pak ya, itu kan nggak masuk akal gitu. Berarti harus tahu seluk-beluk Bapak dulu. Nanti saya kasihkan, kalau untuk itu hak orang lain. Kalau berarti nggak perlu bayar lah. Iya, nggak perlu bayar. Kalau untuk dijual mah nggak bisa dijual belikan. Kalau peninggalan berarti nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Ya. Berarti kalau misalkan cocok, dilihat dulu, langsung dikasih. Kalau itu betul-betul haknya. Gitu. Takutnya suatu saat nanti ada yang mengaku gitu. Iya itu. Apalagi kan ini Bapak mendapatkan ini hasil peri. Iya. Seminggu lagi ya. Seminggu. Terus dapat bisikan dari Bung Karno. Iya. Mungkin diduga ya pokoknya. Iya. Kalau masalah aslinya enggaknya. Nggak tahu. Nggak tahu. Cuman dugaannya gitu, seperti Pak. itu Iya, yang menyerupai saya, bisa iya, kan ya. Cuman saya nggak asing suara gitu Pak. Nggak asing suara. Ya. Mungkin Pak ada pesan yang ingin disampaikan gitu buat saya dan buat penonton semua, buat masyarakat Indonesia khususnya gitu. Ya, saya pesan Pak untuk seluruh rakyat Indonesia, kita kedepannya di tahun 2024 setelah ada pemilihan pemimpin yang baru ya Pak ya. Iya. Saya pesan mah kepada semuanya, kita mari bersatu untuk Indonesia Jaya, dari rakyat sampai pejabat. Gitu, Pak. Luar biasa ya. Iya. Mungkin kalau misalkan kita semua elemen bisa bersatu, mungkin itu salah satu kekuatan yang mungkin tidak bisa ditembus. Ya, bisa ditembus dengan apapun. Luar biasa, masalah. Mungkin Pak cukup sekian dulu perbincangan kali ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah oke teman-teman, itulah tadi pesan dari Pak Ujang Barokah selaku orang yang dekat sekali dengan Ratu Laut Kidul ya, atau Bunda Ratu Laut Kidul. Dan beliau tadi sudah berpesan, sudah menyampaikan bahwa nanti di tahun 2024 Indonesia akan mengalami kemajuan. Ambil baiknya, bang buruknya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.